Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Selamat kita meninggikan dan mempermuliakan Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kehidupan ini. Dan pagi ini saya juga ingin menyapa yang di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat, karena Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat kita. Yang hari ini kita akan discuss tentang kebenaran firman Allah. Kita akan buka dalam Alkitab kita dalam 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi bagi Dia kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah To know Jesus better and better. Mengenal Yesus lebih baik dan lebih baik. Nah, saya mulai dari ayat 18 dikatakan di sana, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Banyak orang mengetahui Pak Jokowi sebagai presiden kita. Mungkin dari Sabang sampai Merauke tidak ada orang yang tidak mengenal ya Jokowi. Saya yakin dan percaya, kalau boleh dikatakan dipresentasikan, mungkin 90% lah sudah. Kalau 100% mungkin masih ada di pelosok-pelosok sana ya, yang belum mengenal, yang belum mengetahui. Tapi katakan, tetapi hanya segelintir orang yang bisa mengenal Dia, ya. Jadi antara mengenal dan mengetahui itu sangat berbeda. Ya, saya tahu Dia sebagai Presiden Republik Indonesia, saya tahu Dia punya anak berapa, 3 orang ya. Saya tahu, tapi saya tidak mengenal apa. Saya kesukaannya aja mungkin nggak tahu ya. Jangankan itu, yang paling dekat dengan kita, kadangkala kita ketabrak-tabrak gitu. Apa kesukaan suami, apa kesukaan istri, nomor berapa sepatu suami, nomor berapa sepatu istri. Tanggal berapa, hari apa dia menikah ya. Tanggal nggak disebut, harinya yang disebut ya. Ada kadang-kala banyak orang melupakan ya. Tetapi kita sebagai orang percaya dikatakan oleh firman Allah, karena adanya pengajaran-pengajaran palsu, adanya pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan iman kita, supaya kita berpegang kepada kebenaran itu, supaya kita tidak tersesat di dalam perjalanan rohani kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana caranya dapat mengenal lebih baik, mengenal Yesus lebih baik dan lebih baik? Tentu kita akan melihat bagaimana yang dikatakan oleh Alkitab. Dengan cara pertama dikatakan dengan jelas ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Jadi bertumbuh dalam kasih karunia. Ya. Kita tahu kasih karunia itu bukan karena kehebatan kita mendapatkan pembebas eleftherianya Tuhan, kemerdekaannya Tuhan, kebebasannya Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kita, tetapi kasih karunia. Namanya kasih karunia itu adalah di mana Tuhan yang bertindak untuk menyelamatkan kita, bukan karena kita waktu itu mengenal Kristus, bukan, ataupun
kita sudah hidup dalam kebenaran, bukan. Tetapi oleh karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Nah, dalam hal itulah ketika kita sudah diselamatkan dan ketika orang dibebaskan dari dosa, maka yang pertama dia alami adalah kebahagiaan atau yang disebut damai sejahtera. Jadi ada damai di dalam hatinya yang selama ini dosa mendakwa dia, dan kemudian dia bertobat dan berbalik kepada Allah, dan kemudian dia akan mengalami damai sejahtera. Saya tidak akan pernah lupa kesaksian seorang, walaupun saya lupa namanya, tapi kesaksiannya saya tidak lupa, ya. Jadi saya pada waktu berapa tahun yang lalu, ketika saya menginjili seorang bule, lalu kemudian dia bertobat karena dia kumpul kebo, ya. Dari saya bercerita tentang kasih Tuhan, bagaimana seseorang seharusnya memperbaiki, kalaupun sudah rusak dia harus mau diperbaiki oleh Tuhan. Nah, setahun kemudian dia telepon dari Australia, lalu kemudian dia suruh saya memberkatinya. Dan kemudian pernikahan itu di mana ya? Hah? Di mana? Bukan. Hah? Oh ya, di Seraton atau di apa, karena banyak orang bule yang saya nikahkan, jadi lupa lokasi, tapi oh ya, ini di Seraton, ya. Karena banyaknya orang bule yang saya nikahkan, jadi pada waktu sebelum kerusuhan, jadi kerusuhan nomor telepon saya itu, ya, kemudian, ya, kerusuhan itu, ya, habislah dia ceritanya. Nah, waktu itu setelah saya mengkhotbah dia, setahun kemudian dia datang menelepon saya, dia katakan, saya akan menikah, bisakah you can help me? Saya katakan, of course, but you must follow the rule of Indonesia. No problem, but I hope you arrange all. Jadi saya disuruh untuk mengurus semuanya, saya urus, dan kemudian saya panggil catatan sipil, saya panggil semua persyaratannya semua sampai selesai. Dan ketika saya selesai memberkati, lalu kemudian kami selesai melayani, kami pulang, ya. Tapi dia waktu itu dia suruh kami ke sana kembali, ya. Lalu kemudian dia bercerita bagaimana Tuhan membebaskan rasa tertuduhnya ketika dia setelah dia menikah itu di dalam kasih karunia Tuhan. Saya katakan itu gampang saja, karena dosa memang kerjanya memang menuduh, mendakwa. Tetapi kalau kita bereskan semua dosa-dosa itu, damai Tuhan yang akan datang, kemurahan Tuhan yang akan datang, pertolongan Tuhan yang akan datang, kasih Tuhan yang akan datang dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan berkata supaya kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Nikmati damai sejahtera Tuhan. Kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia Allah, tapi pembebasan yang sejati itu tidak datang, kasih karunia Allah tidak datang dalam hidup kita, dan kita tidak menikmati pertumbuhan dalam kehidupan ini, itu perlu dipertanyakan. Jadi kalau ada kita bertumbuh dalam kasih karunia, yang pertama yang harus Anda cek, adakah damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Kalau nanti bisa dibaca dalam 1 Petrus 2 ayat yang kedua itu, ya, di mana ada damai sejahtera ketika kita menerima kasih karunia. Nah, kemudian dikatakan oleh Alkitab lagi bahwa orang yang hidup bertumbuh dalam kasih karunia, dia harus hidup dalam kuasa Allah. Karena kita tidak bisa membebaskan diri kita dengan kekuatan kita. Kita tidak akan pernah bisa membebaskan dosa-dosa yang ada dalam hidup kita dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita. Dalam perjalanan rohani ini, dalam perjalanan kehidupan di dunia nyata ini, dan kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan simple ya, tabiat dosa, simple nature. Jadi kalau kita tabiatnya memang sudah berdosa, kalau kita tidak hidup dalam kuasa Allah itu, akan sulit bagi kita untuk keluar
dari cengkraman si jahat itu. Dan itu sebabnya Tuhan mau kita bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Supaya apa? Kita mengalami yang namanya kemerdekaan dari Tuhan, elektrianya Tuhan, ataupun kita juga mengalami kemerdekaannya dari Tuhan, dan kita juga menikmati apa yang dikatakan oleh firman Allah dengan jelas bahwa kita menikmati segala kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau saya melihat orang-orang terikat dengan dosa, apakah kuasa Allah itu kurang mampu bagi mereka? Apakah kuasa Allah itu masih relevan dengan situasi masa kini? Kalau memang kuasa itu kuasa yang dahsyat, mengapa mereka tidak terlepas? Itu kan menjadi pertanyaan kita. Mengapa orang masih mengikuti keinginan dagingnya? Mengapa orang sampai terus bertumbuh dalam kejahatannya? Dari tingkat A sampai ke tingkat Z. Dari dia belajar sampai menjadi inventor of evil. Wow. Jadi dari mulai belajar dunia kejahatan sampai menemukan, jadi dia inventor, jadi penemunya. Yang belum pernah dilakukan orang, dia bisa lakukan. Dan perfect lagi. Mengapa? Apakah kuasa Tuhan itu kurang? Bukan. Karena manusia itu tidak menyerahkannya kepada Tuhan sepenuhnya. Saya tidak yakin kalau manusia itu penuh penyerahan kepada Allah, dia akan tergilas oleh dunia ini atau tergilas oleh dosa dan kejahatan. Saya tidak yakin itu. Tapi saya yakin mereka akan tertolong, mereka akan menikmati segala kebaikan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan. Seringkali sang fatir itu saya katakan bahwa ketika sang fatir itu ada dalam kehidupan kita, dan dia yang sudah memberikan kita salah satu hal yang memberikan Yesus Kristus untuk menolong kita. Kita tahu fatir itu, mungkin saya ingatkan, refresh sedikit, bahwa fatir itu adalah upholder. Jadi dia akan menguatkan orang-orang yang lemah. Jadi kalau orang-orang yang lemah, dia akan kuatkan supaya dia topang, supaya kita bisa bertumbuh. Kalau kita belum bertumbuh, dia buat kita untuk bertumbuh. Itu upholder. Dia sokong kita terus kepada hal-hal yang positif. Dia juga provider. Dia menyediakan setiap apa yang kita perlukan, kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Jadi disediakan supaya kita mampu mengalahkan segala siasat iblis, supaya kita mampu mengalahkan sepak terjang dari kuasa kegelapan. Satan itu dalam bahasa Ibrani dikatakan adversary, itu adalah musuh. Ya. Jadi kalau dia menjadi musuh kita, jadi setan itu nggak ada jadi sahabat. Dia dari katanya saya sudah adversary, musuh. Jadi kalau dia musuh setiap kita, ya kekuatan kita nggak ada, dia sudah berpengalaman. Jadi juga adalah penentang. Jadi kalau orang-orang dikuasai setan, dia akan terus menentang. Itu memang sudah sifat setan. Jadi nentang aja kerjanya. Nggak pernah berpikir hal-hal yang positif. Kenapa? Di dalamnya bukan Tuhan. Kalau di dalamnya Tuhan, dia akan diajar menurut. Dia diajar dengar-dengaran. Dia akan diajar berpegang pada firman Allah. Lalu yang kedua kata firman Allah, dengan cara apa lagi? Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita. Saya ingin bacakan beberapa ayat pada kita di dalam masih Petrus, surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk
menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan, pengetahuan dan kepada pengetahuan. 6. Kepada pengetahuan, penguasaan diri dan penguasaan diri, ketekunan daripada ketekunan, kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat, ya, menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan pisik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca di ayat seterusnya. Nah, dikatakan supaya kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus semakin baik dan baik. Baiklah kita lihat sedikit apa yang dikatakan oleh firman Allah ini dari kata pistis, iman. Jadi iman itu adalah complete trust in God. Jadi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita punya iman, dia akan disatukan dengan percaya, ya, dan disatukan dengan kesetiaan. Orang beriman, dia percaya, dia akan setia. Jadi kita akan bertumbuh di situ, di sekitar itu, dalam tindakan-tindakan. Sungguh-sungguh percaya dengan sungguh-sungguh kepada dia. Trust. Jadi dengan iman, dengan, kalau iman itu kalau sudah ada dalam kehidupan kita, orang katakan sudah sakti. Tapi kata firman Allah bagi kita, terus kita harus bertumbuh. Dari kesetiaan, kata firman Allah, itu pistis juga masih. Nah, terus dari iman dikatakan oleh firman Allah, terus kemudian pindah kepada areti. Areti itu adalah tindakan-tindakan yang menyelamatkan. Itu yang pertama. Lalu kemudian areti itu juga adalah kebajikan. Jadi kita sudah tahu apa itu kebajikan. Berarti kita tahu apa itu kebajikan. Itu kebajikan adalah tindakan-tindakan yang menyelamatkan, atau yang tindakan-tindakan yang menolong orang lain dan lain sebagainya. Di situ ada juga satu kata lagi, artinya adalah kuasa. Jadi ketika kita melakukan itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Karena kebajikan itu kalau kita lakukan dengan kekuatan kita, kita akan kecewa, kita penuh dengan kekecewaan. Tapi kalau kita lakukan dengan kekuatan Allah, itu sebabnya areti itu tidak pernah bisa berpisah dari tiga hal itu. Kita lakukan kebajikan, kita lakukan pertolongan untuk menyelamatkan atau menolong orang lain, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Yesus kalau dia bukan dengan kebajikan yang sangat luar biasa, dia sudah akan kecewa dengan kita, kecewa dengan semua penduduk bumi ini. Karena kalau kita lihat bagaimana sikap manusia pada waktu itu menyambut dia, segelintir orang aja yang menerima. Tetapi apakah Yesus berubah? Tidak. Kita akan ikuti. Nah, dari iman kepada areti, baru kepada gnosis. Gnosis itu adalah pengetahuan. Kenapa kita harus banyak orang ya tidak perlu katanya belajar firman Allah? Saya katakan baca itu firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman, dari pengetahuan. Ya, ketika kita memilih pengetahuan yang benar tentang firman Allah, kita tahu bahwa mencuri tidak boleh, ya tidak boleh. Kalau kita katakan mengasihi, ya kita belajar mengasihi. Itu karena kita memiliki pengetahuan. Bagaimana kita bisa melakukan firman Allah kalau pengetahuan ilahi itu tidak ada dalam gnosisnya Tuhan, itu tidak ada dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menambah dari dari areti kepada kebajikan, kepada gnosis. Nah, kemudian dari gnosis kata firman Allah kepada engratia. Engratia itu saya sudah berapa kali kupas ini. Engratia itu adalah pengendalian diri, di mana seseorang mampu dengan kuasa Allah menguasai dirinya, mampu mengendalikan dirinya dengan kuasa Allah,
bukan dengan kekuatannya, karena engratia itu tidak hasil kekuatan manusia, tetapi engratianya Allah itu, pengendalian dirinya dari Allah itu diberikan kepada kita oleh kuasa Roh Kudus. Dan itu sebabnya pengendalian diri itu ada dalam hidup kita bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Saya pernah berkata, dimulai dengan agape, kemudian diakhiri dengan engratia. Ya, buah-buah roh itu yang ada dikatakan. Saya coba sebut lagi. Ya, bagaimana agapinya Tuhan itu ada dalam hidup kita, kasih sayangnya Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita terus harus bertumbuh. Nanti ada di bagian belakang terakhir itu, di mana kita sebagai orang percaya melakukan hal-hal yang baik dari Tuhan. Lalu kemudian kita, atau kasihnya Tuhan. Lalu kemudian ada hara di situ, ada kegembiraan, ada sukacita, ada kebahagiaan. Ada, dia adalah sumber dari segala hal yang saya sebutkan tadi. Ada juga irini, di mana kita mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya, ada juga di situ makrotimia, di mana kesabaran, ketahanan, keuletan itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang tua dan sebagai orang percaya. Ada di situ prautes, ada itu kebajikan, ya, kemurahan, dan ada agatus ini, ada apa, kebaikan. Lalu kemudian ada yang disebut pistis. Nah, itu tadi saya katakan pistis itu tidak terlepas dari iman, dari kepercayaan, dari kesetiaan. Kalau ada orang memiliki pistis tapi terlepas dari tidak setia, itu bukan dia memiliki pistis yang dari Tuhan. Lalu ada yang satu lagi, prayer, atau berasal dari kata praus, yaitu kelemah lembutan, lalu kemudian sopan, ya, di dalam kehidupan kita, rendah hati, ya. Jadi arti yang apanya adalah, awalnya adalah kelemah lembutan. Jadi orang-orang yang lemah lembut dikatakan. Tetapi dia dalam diri orang lemah lembut itu ada kerendahan hati, ada tata krama, ada sopan santun di situ. Ya, itu terus kita akan bertumbuh. Lalu kemudian engratia. Nah, di engratia ini kita perlu terus mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan kita mengandalkan diri kita. Kalaupun kita bisa mendapatkan pengendalian diri dari Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita. Kita lanjut. Jadi kemudian dari kata engratia ada hipomoni itu, ya, ini lebih keras dari lebih kuat dari makrotimia. Makrotimia itu ada kesabaran, ketekunan, dan ketahanan. Kalau di sini udah ada 3 itu. Lalu kemudian ada penantian, ada keuletan, ada ketabahan. Wah, itu luar biasa itu, ya. Ya, kalau kita pomi, ada perseveransinya di pomoni, ada perseveransinya di situ, dan sangat luar biasa. Ketika saya melihat Alkitab dalam bahasa Yunani itu, saya sungguh mulai sangat tertarik kepada dia, ya, karena ada banyak hal yang nggak mungkin semua kata itu akan dibuat di dalam terjemahan. Hal-hal yang sangat pentinglah mungkin yang menjadi pilihan itu. Tapi kalau kita tahu kepada bahasa aslinya, bisa mengapa itu harus dipilih oleh Tuhan, kata-kata itu harus dipilih oleh pemberita atau penulis pada waktu itu. Itu tentu ada pentingnya kita juga mempelajarinya. Jadi kalau saya menyebutkan itu semua sudah dalam International Phonetic Association. Jadi saya tidak membacanya dalam apa yang tertulis, tetapi apa yang saya tahu dan apa yang saya pelajari dari belajar bahasa Yunani. Jadi itu sebabnya kalau mungkin Anda katakan, itu Pak Pendeta itu salah itu membaca itu, nanti sepertinya satu kata engratia itu, ya, atau arete itu, arete sebenarnya kan,
karena di situ ada ita, ya, bukan eta, bukan epsilon. Epsilon itu begini. Kalau i begini, tapi kalau ditulis dalam Roma, huruf Romawi, maka dia akan menjadi i. Tapi kalau kita membacanya itu menjadi i. Nah, itu sebabnya kemudian saya juga banyak mendengar, ya, karena kadang-kala unik bahasa Yunani ini. Saya pikir dulu ketika saya belajar awal-awal sama pembacaannya, tetapi ketika saya sudah masuk lebih dalam, betapa saya ini bodoh sekali gitu. Ya, bersyukur di zaman teknologi sekarang ini kita bisa belajar apa saja, mau bahasa apa saja, apalagi bahasa yang bahasa firman Allah ini. Puji nama Tuhan. Nah, dari seperti ini, Eusebia, ya, dari kata Eusebia. Kalau Anda baca Eusebia, itu akan menjadi kesulitan. Bacanya itu adalah Eusebian, ya. Eusebian itu adalah kesalehan, perbuatan-perbuatan hidup orang-orang saleh. Jadi itu Eusebian. Jadi kalau kita Eusebian, dikatakan oleh firman Allah tadi dari ketekunan kepada kesalehan, itu sesuatu yang harus terus bertumbuh. Karena apa? Itu yang diinginkan Tuhan, supaya kita tidak stagnan, kita tidak status quo, tetapi kita terus bertumbuh kepada Kristus, kepada Tuhan itu. Karena ketika kita mengetahuinya lebih dalam lagi, maka kita akan lebih mencintai Tuhan, ya. Dan kemudian kata firman Allah dari Eusebian masuk kepada Philadelphia. Philadelphia itu adalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu bisa kepada sesama orang percaya dan bisa juga kepada sesama orang lain, sesama manusia, ya. Jadi dari kasih kepada sesama, lalu kepada, karena firman Allah juga katakan hendaklah engkau mengasihi, terlebih-lebih kepada. Jadi jangan kebalik, ya. Bukan berarti kita tidak mengasihi di sana, bukan. Jangan dibalik itu saja. Ya, kita mengasihi orang lain, ya kita, ya sudah pasti itu perintah Tuhan. Dan kemudian yang terakhir adalah dari kata di sini yang satu kata hilang itu agape, ya, agape. Jadi kasih persaudaraan Philadelphia masuk kepada agapinya Tuhan. Jadi di mana dalam agape itu kita tahu sudah ada kasih sayang di situ, ada pesta menjamu orang lain di situ, dari kemudian ada kasih di situ. Wow. Jadi sangat luar biasa ketika kita, dan itu harus kita terus bertumbuh, nggak pernah berhenti. Tapi ujung dari semuanya itu di mana kita, karena sebagaimana firman Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Jadi tidak ada orang, ya terkecuali orang nggak waras, ya, tidak ada orang yang membenci dirinya sendiri. Dia akan mengasihi dirinya sendiri. Dan kalau kita sampai membenci diri kita sendiri, termasuk diri kita, termasuk keluarga kita, itu sesuatu yang aneh, ya, sesuatu yang aneh. Ya, kalau itu terjadi, didoakan saja supaya bertobat. Nah, jadi dikatakan oleh padamu tadi ada iman, ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, ada kasih akan saudara-saudara yang lain, atau kasih sesama kita orang percaya, lalu ada agapinya Tuhan. Alkitab katakan kita akan menjadi giat. Ini sesuatu yang mungkin kita, buat apa menjadi giat dalam Tuhan? Gak ada artinya, merugikan. Tapi saya katakan ketika kita bertumbuh,
kata firman Allah, Tuhan yang membuat kita menjadi giat. Sehingga kegiatan kita itu bukanlah kegiatan yang di luar daripada kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya mengapa orang setelah sekian tahun terlibat dalam pelayanan, tiba-tiba saya pelayan Tuhan. Lalu, ya, itulah. Kenapa terjadi hal itu? Karena adanya keraguan, bisa adanya ketidakyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Makanya seringkali saya berkata kepada orang-orang yang melayani Tuhan, kamu dipanggil atau kerinduan. Biasanya orang-orang yang mengalami kerinduan itu banyak kali merusak, karena tidak seindah warna aslinya. Dilihat orang-orang, kok enak sekali Pak Pendeta itu, kok enak sekali hidupnya, kok enak sekali, seperti ada yang nggak ada kesan. Dia nggak tahu pergumulan yang panjang dari seorang hamba Tuhan, tidak tahu apa yang sedang digumuli hari-hari kehidupan hamba Tuhan. Dia hanya melihat dari luar. Ketika ada seorang pemuda, saya senang sekali kalau melihat pendeta, ya saya mau jadi pendeta, karena kalau pendeta itu gagah, pakai dasi, pakai hal-hal yang lahiriah dilihat. Itu sebabnya saya pernah bertanya kepada seorang yang mau sekolah Alkitab, saya bayar kamu sekolah, ya, tapi kalau sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya tidak ingin ya, orang hanya sebagai kerinduan karena sebagai pelarian. Tidak. Saya tidak ingin itu terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah memaksakan kepada anak-anak saya untuk menjadi hamba Tuhan, karena itu panggilan. Kalau itu Tuhan panggilan, itu terserah mereka, terserah Tuhan. Tapi doa saya tetap naik kepada Tuhan, itu saja kan. Sama dengan adik saya, 2 itu. Sebenarnya 4 orang itu saya minta kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Setelah saya menerima Yesus, 4 adik saya itu saya minta melayani Tuhan. Tetapi ya, kalau yang 2 sudah pasti, yang 3 sudah terlibat dalam pelayanan, ya jadi 3, karena 1 sudah meninggal. Yang 3 itu ya sudah ikut terlibat dalam pelayanan. Apa yang kita doakan, Tuhan jawab, walaupun ada yang tidak Tuhan jawab. Tapi saya bilang sama adik saya pada waktu itu, coba kamu seperti namamu itu Moses, ya, namanya Moses, Musa si Partugi, ya. Ya. Tapi dia sudah almarhum. Ya, adik saya itu adik saya. Jadi dalam kehidupan ini saya bersyukur karena apa? Satu contoh, pas ketika saya katakan kepada orang tua saya untuk mengeluarkan ilmu-ilmunya, dan kemudian saya katakan, ya tidak akan, setelah Bapak mengeluarkan ilmunya itu tidak akan lama, ya, tidak akan lama, dan itu kalau Bapak keluarkan itu tidak akan lama. 6 tahun kemudian, kalau saya 87 ke 93 berapa itu? Ya, 6 tahun baru Tuhan jawab. Saya dengar cerita-cerita dari adik saya waktu di kampung. Dia bilang begini, ketika bapak saya mau menyelesaikan itu, mama saya bilang belum siap saya jadi janda gitu ya. Tapi papa saya sudah pesan itu antinya itu ke tukang apa itu, lapotua, tukang RW itu. Setelah 3 tahun baru ditemukan, ya. Jadi bayangkan untuk memesan itu saja 3 tahun lamanya. Ya. Saya tidak tahu bagaimana cara memesan.
setiap kali ya namanya orang tua kan, saya juga suka ke warung-warung itu sekedar minum, ya makan di situ dan lain sebagainya. Nah, jadi selama sampai 3 tahun, setelah 3 tahun dia pada akhirnya dia berkata sudah ditemukan barang itu dan dia menyelesaikannya. Setelah dia menyelesaikannya, apa yang di tubuhnya itu berteriak karena sudah dimakan itu antinya. Lalu kemudian itu daging mentah itu dimakan begitu saja seperti makan camilan, ya, sama lombok. Itulah sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian saya berpikir waktu itu hanya sebulan. Tapi adik saya bilang, dia bilang cuma seminggu dari setelah pelepasan, setelah semua pelepasan itu, hanya seminggu saja. Seminggu itu adalah masa-masa yang masa-masa yang nikmat pernikahan. Mama saya cerita, itulah masa-masa yang indah. Jadi kalau bapakmu itu seperti itu karena ada simbolis, ya, dia bilang begitu, ada simbolis. Jadi saya sih sudah mengampuni, udah terlebih dahulu. Makanya ketika Tuhan bilang itu, saya dari Surabaya, ketika saya dapat itu, saya langsung berangkat ke Medan, ya. Dan saya bilang langsung, karena ketika Tuhan bilang itu untuk datang kepada orang tua dan katakan apa yang harus saya katakan sebagaimana yang, dan saya pulang dan saya katakan tidak akan lama Bapak setelah melepaskan ilmunya Bapak itu akan Tuhan panggil. Dan betul, seminggu kemudian, dan saya bersyukurnya karena apa? Dia dengan tenang meninggal, ya. Dan dia sudah katakan sudah datang menjemput saya. Dia tenang meninggalnya begitu, ya begitu. Jadi ya biasanya kalau orang dipermalin itu seminggu itu sudah biru, ya. Ini semua jari-jarinya masih saya sampaikan, masih hidup apa saya gitu, ya. Cerita ya. Yang mau saya katakan di sini adalah ketika kita mengalami pembebasan, kita harus bertumbuh. Bertumbuh kepada apa? Pengenalan kita akan Tuhan, supaya kita mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah ketika dengan cara apa? Dengan cara menjadi dewasa secara rohani, bukan secara tubuh. Banyak orang dewasa secara tubuh, tetapi berpikiran kanak-kanak. Makanan kata firman Allah, makanya dikatakan kamu sudah lama, tetapi kami masih makan makanan bayi. Terimalah makanan yang keras, ya. Orang bayi rohani itu nggak akan bisa makan makanan yang keras. Tubuhnya bisa tua, tubuhnya bisa dewasa, tubuhnya bisa kanak-kanak, ya. Kalau kanak-kanak masih memang harus makanan kanak-kanak, tetapi kalau sudah tua dan dewasa masih makan makanan kanak-kanak, itu kata firman Allah nggak benar. Makanya dia harus makan makanan yang keras supaya energinya, kekuatannya juga bertambah itu. Nah, itu sebabnya kita perlu dewasa secara rohani di dalam Dia. Ketika kita dewasa secara rohani dalam Dia, apa yang terjadi? Apa tanda-tandanya kita mengalami kedewasaan rohani? Yang pertama, kata firman Allah, serupa dengan Kristus. Jadi yang tadinya samar-samar kita menjadi yang tadi serupa dengan Kristus. Yang tadinya kita tidak bisa berdoa bagi orang yang membenci kita bisa berdoa. Yang tadinya kita tidak bisa mengasihi orang yang telah memfitnah kita bisa mengasihi. Yang tadinya kita tidak bisa mengasihi orang yang sudah melakukan pencerahan dalam hidup kita bisa mengampuni, bahkan bisa memberi, ya. Kenapa? Karena Tuhan. Yang tadinya kita tidak bisa bersuka cita oleh karena situasi, kondisi, keadaan, kita bisa karena firman Allah memampukan kita untuk itu. Dan kemudian semakin hari tiap hari closer and closer to God,
Jadi semakin mendekat dan mendekat dan mendekat ya. Drawer and drawer and drawer, closer and closer and closer. Wow. Dan bagaimana supaya kita closer and closer? Ya, pagi-pagi datanglah pada Tuhan, menyembah Tuhan. Saya kemarin itu ya, ketika mengikuti couple suami istri ya di mana itu, di Lombok Raya, di mana? Oh, di Puri Indah ya, sorry. Kadangkala saya tidak apa dengan nama-nama ini. Nah, kemudian dalam satu sesi perenungan yang sangat panjang itu ya, extended personal apa ya? Extended personal service kalau saya nggak salah, IPS itu artinya bahwa pengembangan hubungan kita dengan Tuhan. Saya tidak ingat betul apa singkatannya, tapi kira-kira begitu. Nah, jadi itu ya cukup panjang, dan kemudian saya ikut juga ya, kami di kamar masing-masing. Lalu kemudian begitu saya merasakan 45 menit itu ya, lebih kurang lah ya, 45 menit itu saya merasakan tidak ada apa-apa gitu loh. Saya tidak ngomong dengan siapapun pada waktu, termasuk dengan istri saya, walaupun istri saya ngajak ngomong, tapi saya tidak ngomong, saya diam aja, karena saya ingin hari itu Tuhan yang ngomong sama saya gitu. Jadi saat itu istri saya nanya apa, ngomong apa, saya tidak tanggapi sama sekali, walaupun itu nggak benar sebenarnya. Tapi saya sudah ikrar sama Tuhan, saya sudah saya ingin dia ngomong kepada saya, itu saja. Entah melalui firman-Nya apa, saya tidak buka Alkitab, tidak buka apa-apa, saya hanya berdiam diri saja, sujud, telentang, duduk, begitu saja. Ngomonglah Tuhan gitu ya. Dan pada akhirnya mulai saya menikmati hal-hal yang indah dari Tuhan. Lalu kemudian Tuhan mulai mengajak saya bernostalgia ya, dengan Dia. Saya mengikuti alur ceritanya Tuhan, bernostalgia. Dia mulai kasih saya Yeremia 31, Yeremia 33, Mazmur 91. Ketika Tuhan kasih, saya baca sampai selesai satu pasal itu, kadang sampai 2 kali saya baca. Nah, kemudian setelah itu dia ajak lagi saya bernostalgia dengan Dia. Bagaimana hal-hal yang besar dari awal ya, saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Bagaimana hal-hal yang tidak mungkin bisa saya ketahui, bisa diberitahu kepada saya. Dan itu yang sedang sebenarnya saya pergumulkan bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Apa yang salah dari saya, Tuhan? Saya berdoa pagi jam 4, jam 5 bersama dengan teman-teman, jam 6 itu bersama dengan keluarga. Apa yang salah? Malam kami ada, kalaupun kadang-kadang tidak kami lakukan oleh karena kelemahan tubuh ya, tapi ada hal yang terus kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi biasanya malam-malam itu kami gunakan untuk berdoa dan membaca firman Allah, memperkatakan firman Allah ya. Nah, kemudian Tuhan ajak saya mulai dari masuk sekolah Alkitab ya. Mulai masuk dari sekolah Alkitab sampai kepada kemudian apa-apa yang sudah Tuhan pernah tunjukkan kepada saya yang tidak mungkin akan bisa terjadi, tapi terjadi. Dari mulai teman saya yang pikirannya, tubuhnya ada di sekolah, tetapi pikirannya ada di kampung. Dan Tuhan ingatkan saya supaya mengingatkan dia. Ya, dan kemudian saya
keluar dari kamar sembahyang, saya beritahu sama dia. Pada mulanya dia marah, tetapi kemudian dia tarik saya. Kamu dari mana tahu? Tuhan yang ngomong sama saya. Cukup, sudah. Kalau kamu tidak percaya, telepon istrimu, karena itu pesan. Ya, dia telepon semua, dan pada akhirnya dia bisa berkonsentrasi. Kalau mungkin Pak Set dengar ini ya, ya namanya Pak Set, ya dari Alor. Nah, kemudian Tuhan ajak saya lagi bagaimana saya mengkerdilkan dia, ya, mengkerdilkan Tuhan itu bagaimana mungkin Tuhan bisa menyediakan orang sponsor saya dalam 3 hari, nggak mungkin. Tuhan buat semua, ya. Dan kemudian ada yang dikatakan baik, saya ada di sini dan bisa melihat di mana itu, di Batu Raja sana apa yang dilakukan anaknya, ilmu apa yang ada di situ. Saya dari sini slide ada turun, ya. Lalu kemudian bagaimana orang-orang yang mengguna-gunai, lalu kemudian saya bisa ditampakkan wajah orang yang mengguna-gunai itu, dan saya cerita, dan semua hal itu bisa terjadi, ya. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa ketika sampai pada poin-poin di mana Tuhan katakan, ketika engkau bertanya, saya menjawab. Ketika engkau berkata kepada saya, kalau engkau mau ngomong dalam mimpi, saya terbuka. Tapi hampir tidak pernah lagi saya ucapkan itu. Mungkin sudah bertahun-tahun saya tidak pernah mengucapkan, kalau engkau mau ngomong Tuhan lewat mimpi, hati saya siap terbuka. Atau karena mungkin saya lalai dalam hari-hari saya. Jadi kemudian itu membuat saya terus dibawa, masih diajak bernostalgia. Lalu kemudian di mana waktu-waktu yang kau sediakan bagiku untuk bertanya. Dan di situ saya, ampunilah saya Tuhan, saya menyerah. Memang hampir tidak ada lagi waktu saya untuk bertanya kepada Tuhan. Yang ada adalah permohonan-permohonan kepada teman, kepada bangsa, negara, semualah. Apa yang perlu didoakan semua, kegerakan apa, tapi lupa sendiri untuk bertanya kepada Tuhan. Dan itu sebabnya saya bilang, saya bersaksi juga di kapal Pasutri itu. Dan mulai dari kemarin, hari ini, saya katakan kepada Tuhan, di jam 4, jam 5 itu, saya biarkan diri saya berdiam di hadapan Tuhan. Engkau saja yang ngomong. Karena ada waktu saya ngomong nanti dengan teman-teman, dengan apa. Kalau saya gunakan juga waktu apa itu, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, ya, gak ada lagi waktu saya bertanya. Jadi saya biarkan waktu saya bertanya di pagi-pagi itu, apa yang Tuhan mau untuk. Dan saya juga mau berkata, saya betul-betul masih apa dengan konsep khotbah saya itu, dan pada akhirnya lahirlah ini. Nah, jadi mau saya katakan, berikan waktu di mana kita bersemedi atau berkontemplasi dengan Tuhan untuk dia ngomong. Jangan kita saja yang ngomong. Padahal waktu-waktu yang lalu itu paling sering saya lakukan. Bisa berjam-jam saya duduk diam, tidak bersuara. Dalam keheningan itulah saya mendapatkan hal-hal yang luar biasa itu. Ya. Dan saya katakan pada Tuhan, ini hidupku, ampuni segala kekurangan dan kelemahan. Memang ada banyak kali kita meminta selalu, tapi lupa membiarkan Dia berbicara kepada kita. Jangan pikir berbicara kalau Tuhan itu kadang bisa audible dan bisa juga tidak. Kalau untuk teman saya itu saya dengar audible, makanya saya langsung naik ke atas.
itu kepada Pak Seth. Saya langsung naik, bilang sama dia apa yang dia pakai. Manalah saya pikir-pikir dia, memangnya apa urusan saya dengan orang-orang yang sekolah Alkitab itu? Ya saya hanya sebagai sahabat. Tapi untuk urusan pribadi, memangnya gue mau pikirin apa di situ? Tapi karena Tuhan, mungkin juga Tuhan nggak mau dengan cara-cara seperti itu. Makanya Tuhan izinkan untuk itu. Dan saya langsung naik dan saya beritahu, walaupun pada mulanya dia marah, tapi kemudian dia tarik saya kembali. Dari mana kamu tahu? Itu sebabnya Tuhan yang ngomong sama saya. Jadi kalau kamu nggak percaya, telepon saja. Dan betul ditelepon, semua Tuhan urus. Ya, karena sudah berkeluarga, punya anak, jadi panggil Tuhan, apa iya gitu ya. Nah itu, dan Tuhan, saya berharap Pak Seth bisa mendengar ya. Semoga dia tetap masih ada di dalam pelayanan itu. Nah, puji nama Tuhan. Jadi yang terakhir adalah berdiri teguh di dalam segala keadaan, ya, berdiri teguh. Jadi bagian daripada dewasa itu adalah berdiri teguh dalam segala keadaan. Mau susah, mau senang. Ada teman saya kemarin, ya, kita jok-jok di dalam pertemuan itu, ya, salah satu adalah walaupun kamu kurus maupun langsing, aku tetap mencintai gitu. Jadi harus ditambah kurus atau langsung, ya. Ya kan di dalam janji nikah itu nggak ada kurus ataupun langsung, nggak ada, atau kurus ataupun gemuk, nggak ada ya. Jadi boleh ditambah katanya. Ya, jadi yang terakhir adalah memberi kemuliaan kepada Tuhan. Itu yang terakhir, bagian poin 4, yaitu memberi kemuliaan bagi Tuhan. Sebagaimana firman Allah, setiap orang yang percaya harus memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita hidup untuk memberikan kemuliaan. Kita makan, minum, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, harus demi kemuliaan Tuhan. Dalam 1 Korintus 10, coba seorang membacakan sebagai ayat terakhir. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi yang namanya untuk kemuliaan Allah nggak akan mungkin ada kerja penipuan di situ, nggak ada narkoba di situ, nggak ada kejahatan di situ. Namanya untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi harus berada di dalam terang firman Allah, harus berada dalam janji Allah, harus berada dalam kehendak Allah, supaya apa? Kita bisa menikmati segala sesuatu yang indah daripada Tuhan. Memang kata firman Allah, hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup ada tujuan hidup kita, dan tujuan hidup yang sebenarnya bagi orang-orang percaya adalah menikmati hidup ini dengan berada dalam surga kecilnya di bumi ini dan menikmati surga besarnya. Karena di bumi kita ini kita sudah memberikan kemuliaan. Jadi apa saja yang kita lakukan, apa saja, ya, apa saja, termasuk nyapu, termasuk jaga toko, termasuk belajar, termasuk ngajar, termasuk melakukan hal-hal tugas-tugas rutin kita, masak, mencuci, menyetrika, macam-macam lah, apa saja, ya, lakukan itu bagi kemuliaan Allah. Supaya apa? Betul-betul kita mengerti akan hidup ini, kita betul-betul bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, betul-betul kita bertumbuh dalam kasih karunia, betul bertumbuh dalam kedewasaan secara rohani, dan kita bertumbuh untuk terus memberikan kemuliaan bagi Dia. Doa dan harapan saya bagi kita semuanya, biarlah kita memiliki
empat poin ini dalam kehidupan kita, yaitu bertumbuh dalam kasih karunia, hidup dalam kuasanya, mengalami damai sejahteranya dan lain sebagainya. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita, betul-betul kita berada sebagaimana yang dikatakan 1 Petrus 1 ayat 4 dan sampai dengan yang ke-9 tadi, yang pada akhirnya kita menghasilkan segala kegiatan yang daripada Allah. Ada iman di situ, ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ada ketekunan, ada kesalehan, ada kasih, dan ada kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, dan lain sebagainya. Dan doa dan harapan saya kita tetap bertumbuh dalam hal yang positif dan giat dalam hal pelayan pekerjaan Tuhan. Kepada Tuhan selalu kita katakan ya, kepada dosa selalu katakan tidak. Dan kemudian yang terakhir adalah yang ketiga adalah menjadi dewasa secara rohani. Jadi bukan hanya dewasa secara tubuh, tapi secara rohani, mampu menghadapi badainya, mampu menghadapi kesulitannya, dan semakin dekat kepada Tuhan, serupa dengan Tuhan, lalu kemudian berdiri teguh dalam segala sesuatu. Dan yang tak kalah apanya adalah bahwa apapun yang kita lakukan 1, 2, 3 itu tujuannya adalah untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kalau kita memberikan kemuliaan itu bagi Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong hidup kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa di surga buat segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan kami mau Tuhan mengalami apa yang Engkau nyatakan, supaya pengenalan kami akan Tuhan semakin bertambah dan bertambah, semakin baik dan baik Bapa di surga, lebih baik dan lebih baik dari sebelumnya. Dan kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami sehingga kami dapat bertumbuh dalam pengenalan kami akan bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi dewasa dalam Engkau atau secara spiritual, dan memberikan kemuliaan bagi Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, tolong kami terus bertumbuh dalam kasih-Mu, dalam kemurahan dan pertolongan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini dengan kedamaian, dengan sentosa. Bapa di surga, kami berdoa buat hari-hari di mana perjalanan atau sedang masa-masa kampanye Tuhan Bapa di surga. Kami doakan sepenuhnya supaya media sosial tidak digunakan atau fitnah sana, fitnah sini. Bapa di surga, kami berdoa supaya mereka-mereka yang terlibat Tuhan, mereka sungguh-sungguh dapat mengendalikan diri mereka, menguasai diri mereka, sehingga aman, damai, sentosa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih Bapa di surga, bahwa Tuhan kami tahu Engkau lebih hebat dari siapapun. Engkau lebih hebat, yang dapat mengendalikan hati manusia, yang dapat menguasai hati manusia. Pengaruh sama sekali. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengendalikan bangsa kami, bukan seseorang, tetapi Tuhan yang mengendalikan bangsa kami ini. Tuhan yang mengendalikan bangsa yang besar ini Bapa di surga, sehingga bangsa yang besar ini akan tetap bersatu dalam kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh perpecahan kami perintahkan keluar, roh pemberontakan kami perintahkan keluar. Terima kasih, dan berikan roh kesatuan, dan sehingga kami menyadari kami tinggal hanya mengisi kemerdekaan ini dengan baik dan benar, dan kami tinggal memberikan sentuhan-sentuhan yang baik bagi bangsa dan negara kami. Kalaupun kami mungkin Tuhan ada perbedaan dalam soal pilihan, kami berdoa supaya tidak karena berbeda pilihan kami menjadi lawan sementara bagi orang-orang lain. Kami bisa menghargai hak-hak demokrasi orang, hak-hak orang. Itulah berdemokrasi yang baik, tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan pilihan terhadap
seseorang atau kelompok, tetapi sungguh-sungguh Tuhan kami bebas sebagaimana aturan di bangsa ini yang memperbolehkan hal yang demikian. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu Tuhan bangsa kami akan memilih pada tanggal 14 Februari, tetapi 2024 kami mohon yang terpilih adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai integritas yang baik, mempunyai rekod yang baik, bukan orang-orang yang serakah akan kemaruk akan kekuasaan, sehingga bangsa kami ini Tuhan adalah bangsa yang diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan kepada mereka-mereka yang sakit, mari Engkau menolong mereka, membela mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka tetap kuat, sehat di dalam anugerah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa kiranya, oh Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa kiranya Allah yang baik, yang besar itu akan senantiasa menyatakan kemurahan dan pertolongan bagi bangsa kami dan bagi setiap kami Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami semua tetap menikmati kebaikan Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi orang percaya yang terlibat dalam dunia politik, biarlah Tuhan mereka memberi gambar yang jelas seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan seperti Yusuf, Nehemia, yang ketika mereka menduduki sebuah jabatan, mereka betul-betul berada di dalam lingkaran kebenaran, melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih anak-anak-Mu yang mau mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka semuanya, Tuhan memberkati mereka, Tuhan bukakan jalan. Kami tetap yakin dan percaya Allah yang pembuka jalan, yang akan membuka jalan-jalan bagi anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua Tuhan yang terbaik Engkau berikan kepada mereka. Terpujilah Engkau, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Lingkungan kami, kota kami, provinsi kami, di daerah ini, NTB ini, Tuhan juga berkati, Tuhan tolong. Dan juga akan ada juga pemilihan kepala daerah termasuk provinsi Bapa di surga. Kami mendoakan semua sehingga NTB juga dengan damai dan penuh dengan sukacita yang daripada Allah. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.